Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar pengantar ekonomi makro. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, saya absensi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang permasalahan ekonomi makro, permasalahan yang terjadi dalam ekonomi makro. Nah, sudah ada yang belajar tentang materi hari ini? Baik, langsung saja. Hari ini nanti saya akan memakai metode pembelajaran example non-example. Metode pembelajaran ini nanti saya akan memberikan gambar, lalu kalian menganalisa tentang apa sih gambar itu, pengertiannya atau cara mengatasinya, terserah kalian. Lalu nanti setelah kalian menjelaskan tentang hasil analisa kalian, nanti saya akan menjelaskan tentang materinya itu nanti. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Permasalahan ekonomi makro yang pertama yaitu inflasi. Ada yang mengetahui inflasi itu apa? Oh iya, silakan. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang atau kontinu, disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Cara mengatasinya, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, itu tadi pengertian inflasi dari Mbak Lutfi. Pengertian inflasi sendiri yaitu adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana di suatu negara tersebut mengalami kenaikan harga-harga dalam jangka waktu tertentu. Nah, kegiatan masalah inflasi ini tidak seimbang antara harga barang dan uang. Seperti itu. Cara mengatasi inflasi sendiri ada dua. Kita memakai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Mungkin ada cara-cara lain juga yang mengatasi inflasi, tetapi pada umumnya cara mengatasi inflasi ada dua tersebut. Yang pertama, menggunakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah segala bentuk kebijakan yang diambil dari sisi keuangan atau moneter, di mana yang tujuannya ini untuk mengatur keuangan agar tidak agar keuangan ini stabil gitu, agar keuangan di masyarakat ini tidak mengalami penurunan atau tidak turun. Yang kedua yaitu menggunakan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang diambil dari sisi pemerintah. Nah, misalkan contoh dari kebijakan fiskal ini, yang pertama, menghemat pengeluaran pemerintah dan juga menaikkan tarif pajak.
Yang kedua, gambar yang kedua adalah gambar pengangguran. Mungkin dari kalian ada yang tahu pengangguran itu apa, cara mengatasinya itu bagaimana? Silakan, ada yang tahu? Ya, silakan. Pengangguran adalah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja. Cara mengatasinya yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja, memberikan pelatihan kerja, dan juga meningkatkan mutu pendidikan. Nah, itu tadi penjelasan hasil analisa dari teman kita. Nah, pengangguran sendiri yaitu pengangguran ini adalah istilah yang diberikan untuk seseorang yang sedang mencari pekerjaan atau sedang tidak bekerja. Nah, pengangguran ini dapat diatasi dengan cara yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja atau job fair. Nah, bursa tenaga kerja ini merupakan pertemuan antara pencari kerja dan para pemberi pekerjaan. Jadi di situ nanti para pencari kerja bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan kerja. Dengan memberikan pelatihan kerja, masyarakat diharapkan mampu dapat bekerja sesuai dengan bidang yang ditekuni atau kemampuan yang dimiliki. Lalu meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dengan pendidikan yang tinggi diharapkan nanti masyarakat mendapat pekerjaan yang layak dan sesuai. Lalu meningkatkan jiwa kewirausahaan. Nah, kalau semisal kita tidak diterima di suatu pekerjaan yang kita inginkan, alangkah baiknya kita mencoba alangkah baiknya kita menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri kita sendiri. Misalkan kita dapat berjualan online di rumah atau banyak sih ya sekarang yang dijual secara online. Lalu transmigrasi ini perbedaan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lainnya. Ini transmigrasi ini juga untuk digunakan untuk meratakan jumlah penduduk agar penduduk tidak terlalu berlebihan di suatu daerah. Lanjut, permasalahan ekonomi makro yang ketiga, apa ini? Ya, kemiskinan. Kemiskinan adalah ada yang tahu? Silahkan ya. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketika kemampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun papan. Cara mengatasinya, bantuan langsung, tunai, kredit, beasiswa, dan juga kartu Indonesia Pintar. Nah, itu tadi penjelasan dari teman kita.
Pengertian kemiskinan sendiri itu suatu keadaan di mana masyarakat secara ketidak sedang dalam kondisi ketidakmampuan dalam ekonomi, atau secara ekonomi ini tidak memenuhi standar hidup pada umumnya. Cara mengatasi kemiskinan sendiri yang pertama yaitu memberikan bantuan langsung tunai. Pemberian bantuan langsung tunai ini dari pemerintah diharapkan masyarakat dapat menggunakan dengan baik bantuan dari pemerintahnya itu tadi. Nah, yang kedua yaitu menggunakan kredit. Kredit ini atau meringankan lah istilahnya. Kredit ini merupakan fasilitas di mana yang merupakan fasilitas keuangan di mana yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang atau meminjam uang dalam untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, yang ketiga yaitu beasiswa. Beasiswa ini merupakan program yang diberikan oleh pemerintah atau suatu perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang sedang dalam kondisi perekonomiannya sedang tidak stabil atau tidak berkecukupan. Nah, ya, dengan adanya beasiswa ini diharapkan masyarakat juga tetap menempuh pendidikan yang layak seperti itu. Yang keempat yaitu memberikan kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar ini adalah kartu yang ditujukan untuk masyarakat yang tidak memiliki kecukupan ekonomi tadi ya. Sama kayak beasiswa, hampir sama kayak beasiswa, tapi kartu Indonesia Pintar ini kayak kartu dimana kartu Indonesia Pintar ini adalah kartu untuk masyarakat yang kurang mampu dalam ketika masyarakat kartu Indonesia Pintar ini adalah kartu yang ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu tetapi mereka tetap ingin mengenyam pendidikan tinggi seperti itu. Permasalahan ekonomi makro yang terakhir adalah neraca pembayaran yang timpang. Ada yang tahu neraca pembayaran yang timpang itu apa dan mungkin cara mengatasinya bagaimana? Silakan. Neraca pembayaran yang timpang meningkatkan ekspor karena neraca pembayaran defisit, jumlah impor lebih banyak dibandingkan jumlah ekspor, sehingga penerimaan kas negara tidak ada yang mengakibatkan defisit. Jadi, untuk mengatasi defisit tersebut dengan cara meningkatkan ekspor agar pemerintah mendapatkan devisa dari hasil ekspor tersebut. Nah, itu tadi penjelasan neraca pembayaran yang timpang dari teman kita. Nah, pengertian neraca pembayaran timpang ini adalah catatan transaksi ekonomi internasional di suatu negara terhadap negara lainnya dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Nah, salah satu cara mengatasi
neraca pembayaran yang timbang ini dengan cara meningkatkan ekspor. Dengan cara meningkatkan ekspor nanti suatu negara dapat mendapatkan tambahan dana dari kegiatan ekspor impornya tadi, kegiatan ekspor impornya tersebut. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Setelah itu mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.